to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Akhirnya selesai juga belajar online-nya. Istirahat dulu deh, baru nanti lanjut kerjain PR. Kakak masih kesal. Ya masih lama. Udah berapa kali kakak digangguin adek terus? Waktu kakak lagi belajar, digangguin. 2 hari kemarin, waktu kakak lagi tidur juga digangguin. Terus, tadi juga digangguin. Padahal, mama sama adek kan tahu kakak nggak suka sama aba-aba. Iya sayang, mama sudah bilang sama adek, minta maaf sama kakak. Adek, sini sayang, minta maaf sama kakak. Iya deh kak, adek minta maaf ya. Ya udah deh, kakak maafin. Tapi janji ya, nggak diulangin lagi. Ih, dek, nih ikutin kakak ya. Saya adek berjanji Saya adek berjanji tidak akan menjahili kakak lagi. Ih, adek, bilang yang benar dong. Tidak akan menjahili kakak lagi. akan menjahili kakak lagi, emang enak kali. Itu kan, mama. Teman-teman, kakak kesal sekali pada hari itu. Sehingga pada malam harinya ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, coba saja aku jadi anak satu-satunya di rumah. Pasti enak
gak ada yang ganggu. Setelah ia berdoa, lalu kakak tidur. Kira-kira apa ya yang terjadi keesokan harinya? Yuk teman-teman, kita lihat minggu depan. Kira-kira apa ya yang terjadi? Stay tune terus di Drama Natal Anak GKI Gading Serpong. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi hari ini kita mau beribadah di ibadah sekolah Minggu. Kita mau menyiapkan hati kita mau kembali mendengarkan firman Tuhan, kita mau kembali memuji Tuhan. Untuk itu kita mau menyanyikan lagu Hai Dunia Gembiralah. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk satu hari yang telah Engkau berikan. Terima kasih ya Tuhan karena kami masih bisa beribadah untuk menyenangkan-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong berkati ibadah ini supaya kami dapat mengikutinya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, karena minggu ini udah memasuki minggu pertama di bulan Desember, yang artinya sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Oleh karena itu kita mau sama-sama belajar lagu tema Natal sekolah minggu yang berjudul God Shines Upon Us. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Uang persembahan bisa disimpan di celengan yang nanti akan dikumpulkan pada saat ibadah onsite. Untuk orang tua juga bisa scan barcode yang tertera di layar. Sambil kita memberikan persembahan, kita mau menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku
adik-adik, kita mau bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan, kiranya persembahan ini dapat berguna dan untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita supaya kiranya firman yang diberikan nanti dapat berguna untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dengan menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Shalom adik-adik semuanya. Wah, senang sekali hari ini Tante Ivi bisa menyapa adik-adik semuanya ya. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Semua sudah siap ya dengan Alkitabnya? Yuk, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sekarang siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita sekarang sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2020, bulan Desember. Kalau ingat kata Desember, kita akan ingat sebentar lagi kita akan merayakan Natal ya. Wah, rasanya bahagia sekali. Libur panjang, nanti makan makanan enak, dapat hadiah Natal banyak. Wah, banyak hal-hal yang membuat kita berbahagia di bulan Desember ya adik-adik. Sekarang Tante Ivi mau tanya, selama ini hal-hal apa saja yang membuat adik-adik berbahagia? Coba adik-adik pikirkan. Pasti banyak ya. Nah, Tante Ivi punya seorang teman nih, namanya Hosea. Dia sudah sibuk memikirkan hal-hal apa saja yang membuat dirinya bahagia. Yuk kita dengerin sama-sama. Hai teman-teman, nama aku Hosea. Hal-hal yang membuat aku berbahagia adalah punya game baru, gadget baru. Jadi aku bisa main game online sampai puas. Terus punya baju baru dong. Tapi aku lebih bahagia lagi kalau aku dapat nilai bagus di sekolah. Dikenal sebagai anak yang pintar, terus menang dalam pertandingan basket, terus menjadi pemain terbaik di tim. Punya banyak teman, terus jadi anak yang paling ganteng di sekolah. Pasti sangat menyenangkan kalau aku jadi anak yang paling populer di sekolah. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, aku lebih bahagia kalau punya banyak uang. Jadi, aku bisa membeli apa saja yang aku mau. Wah, banyak sekali ya hal-hal yang tadi disebutkan oleh Hosea yang bisa membuat dia berbahagia. Kira-kira pasti sama ya dengan yang kita pikirkan. Tapi coba, apakah hal-hal itu semua bisa membuat kita bahagia terus? Nah, hari ini Tante Ivi akan menceritakan tentang 2 tokoh Alkitab yang sedang sangat berbahagia adik-adik.
Mengapa mereka sedang berbahagia ya? Coba kita buka Alkitabnya di Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Lukas 1 ayat 39 sampai 45, semua dibuka Alkitabnya, kita baca judulnya sama-sama. Maria dan Elizabeth ya. Kalau mendengar ini, kalian tentu tidak asing lagi. Maria dan Elizabeth adalah nama yang sudah sering adik-adik dengarkan. Tapi Tante Ivi mau ajak adik-adik semuanya untuk mengingat kembali siapakah mereka berdua itu. Yuk kita dengarkan dulu. Elizabeth adalah istri dari Imam Zakaria yang bekerja di rumah Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Zakaria dan Elizabeth hidup benar di hadapan Allah dan menuruti semua ketetapan dan perintah Allah. Tapi sampai masa tua mereka tidak mempunyai anak adik-adik. Elizabeth disebut sebagai perempuan yang mandul dan pada waktu itu adalah merupakan aib atau hal yang memalukan. Tapi pada suatu hari keajaiban terjadi. Malaikat Gabriel, utusan dari Tuhan, datang memberitahukan kepada Imam Zakaria bahwa Elizabeth yang sudah tua dan mandul itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak yang nantinya akan dinamai Yohanes. Yohanes ini yang nanti akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Elizabeth ini adalah sanak saudara dari Maria. Maria adalah seorang perawan yang belum pernah menikah dan dia sedang bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Maria adalah seorang yang taat dan setia kepada Tuhan. Beberapa bulan setelah malaikat Gabriel menemui Imam Zakaria, Tuhan juga mengutus malaikat Gabriel untuk menemui Maria adik-adik. Malaikat Gabriel memberitahukan kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi yang akan menjadi juru selamat bagi umat manusia. Malaikat Gabriel juga memberitahukan bahwa Elizabeth, sanak saudara Maria yang sudah tua dan mandul itu saat ini sedang mengandung dan usia kandungannya sudah 6 bulan adik-adik. Nah, adik-adik semuanya sudah mendengar tentang Maria dan Elizabeth dan apa yang terjadi pada mereka ya. Kita sekarang akan melihat video tentang apa yang terjadi pada mereka dari Lukas 1 ayat 39 sampai 45 yang tadi sudah kita buka Alkitabnya. Tante Ivi akan menceritakan video ini sambil memakai selendang seperti ini adik-adik. Supaya sama seperti Maria dan Elizabeth. Karena perempuan pada waktu itu di tempat itu mereka semuanya memakai selendang di kepalanya seperti ini. Yuk kita dengarkan videonya baik-baik ya. Semua duduk manis, dengarkan baik-baik. Beberapa waktu kemudian setelah malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Maria, Maria memutuskan untuk mengunjungi Elizabeth, sanak saudaranya itu, untuk melihat tanda yang diberikan malaikat Gabriel kepadanya. Maria berjalan sangat jauh dari tempat tinggalnya di Nazaret menuju ke pegunungan, ke sebuah kota di daerah Yehuda. Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh itu, Maria akhirnya tiba di tempat tinggal Zakaria dan Elizabeth. Ketika Maria memasuki rumah Elizabeth, dia memberikan salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, tiba-tiba melonjaklah anak yang ada dalam kandungannya adik-adik. Elizabeth masih tertegun keheranan adik-adik. Lalu dia dipenuhi dengan Roh Kudus dan berkata kepada Maria dengan suara nyaring, "Maria, pada waktu aku mendengar suaramu, bayi yang ada dalam kandunganku melonjak kegirangan. Diberkatilah engkau Maria dari semua perempuan, dan diberkatilah bayi yang ada dalam kandunganmu. Engkau adalah ibu Tuhanku Maria." Maria sangat terheran-heran adik-adik karena Elizabeth mengetahui semuanya ini. Tetapi Elizabeth berkata, "Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Elizabeth sangat bergembira dan dia berkata, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?"
Mereka berdua sangat bergembira karena Allah sudah melakukan perbuatan-perbuatan besar dalam hidup mereka, adik-adik. Lalu Maria pun memuji Tuhan dengan suara nyaring, katanya, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sekarang semua orang akan menyebut aku berbahagia karena Tuhan sudah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus." Maria dan Elizabeth bergembira, berbahagia karena Tuhan, adik-adik. Nah, kita semua sudah melihat ya video tentang Maria dan Elizabeth yang sedang berbahagia. Kita juga masih ingat ya video di awal cerita tadi tentang Hosea. Hosea menyebutkan hal-hal yang membuat dia berbahagia. Mainan baru, HP baru, gadget baru, lalu apalagi? Cantik, pintar, ganteng, apalagi? Populer, disukai banyak teman, kaya, bisa beli apa saja. Hal-hal seperti itulah yang tadi disebutkan Hosea bisa membuat dia bahagia. Tapi apakah bahagia itu bisa seterusnya? Kalau misalnya dia kalah atau teman-temannya menjauhi dia, atau prestasinya menurun, atau HP atau mainannya hilang atau rusak, tentunya kebahagiaannya Hosea jadi hilang ya. Berarti kebahagiaan yang disebutkan oleh Hosea tadi bukan kebahagiaan yang sesungguhnya, itu kebahagiaan yang sementara dan bisa hilang. Berbeda dengan Maria dan Elizabeth tadi ya adik-adik. Biarpun mereka itu adalah dua perempuan yang pada adat Yahudi pada waktu itu adalah disebut kaum yang lemah, dan mereka itu bukan orang yang kaya, mereka itu hidupnya sangat sederhana, tapi mereka sangat berbahagia adik-adik. Maria berbahagia karena Tuhan berkenan memilih dia menjadi ibu dari Tuhan Yesus, Juru Selamat umat manusia. Elizabeth berbahagia karena Tuhan juga berkenan memilih dia menjadi ibu dari Yohanes yang nantinya akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat itu. Mereka berdua berbahagia bukan karena barang-barang yang ada di dunia ini. Mereka berbahagia karena Tuhan. Mereka berbahagia karena masuk dalam rencana dari Tuhan. Kebahagiaan yang seperti itu tidak akan hilang. Itu adalah kebahagiaan sejati. Jadi sumber kebahagiaan sejati bukan dari dunia ini, tetapi Tuhan ya adik-adik. Nah, kalau Maria dan Elizabeth tadi berbahagia karena Tuhan sudah memakai mereka dalam mewujudkan rencana keselamatan melalui peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, maka kita sekarang bisa lebih berbahagia lagi adik-adik. Karena anugerah keselamatan itu sudah diberikan bagi kita. Karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita semuanya ini, maka Tuhan Yesus rela datang ke dunia, lahir di dunia, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Nah, itu adalah kabar baik yang akan membawa sukacita, membawa kebahagiaan yang sejati adik-adik. Nah, kalau kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Ya, betul, kita harus bersyukur dan kita harus membalas kasih Tuhan itu dengan taat dan menuruti perintah Tuhan. Seperti Maria dan Elizabeth tadi, mereka adalah orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan, dan mereka mau menuruti kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan memberikan sukacita yang sejati dalam hidup mereka ya. Demikian juga dengan kita, kalau kita taat dan setia pada Tuhan, turut pada perintah Tuhan, menuruti kehendak Tuhan, maka dalam situasi apapun, baik suka maupun duka, dengan caranya yang ajaib, Tuhan akan selalu menyertai kita dan akan memberikan kebahagiaan, sukacita yang sejati dalam hidup kita adik-adik. Ada satu hal lagi yang penting adik-adik. Maria dan Elizabeth yang berbahagia tadi tidak menyimpan kebahagiaannya bagi dirinya sendiri. Mereka saling berbagi kebahagiaan ya. Kita mau mencontoh Maria dan Elizabeth adik-adik. Kita mau membagikan kebahagiaan itu bagi semua yang ada di sekeliling kita. Sebagai anak yang taat dan setia kepada Tuhan, tentu kita akan membawa kebahagiaan bagi keluarga kita dan bagi orang-orang di sekeliling kita, bukan?
Selain itu, kita bisa berbagi kebahagiaan dengan kemampuan atau talenta yang kita miliki. Misalnya, kita bisa ikut berpartisipasi melayani dalam ibadah sekolah minggu online. Pada perayaan Natal nanti, kita bisa berpartisipasi, ikut melayani. Itu juga bentuk untuk membagikan kebahagiaan adik-adik. Kita juga bisa mendoakan teman-teman kita yang sedang sakit atau sedang sedih. Kita bisa menuliskan pesan sukacita bagi keluarga kita atau teman-teman kita yang sedang kesepian. Atau kita bisa memberikan bantuan atau sumbangan kepada mereka yang sedang kekurangan atau sedang kesusahan. Dan yang lebih penting lagi, kita bisa berbagi kebahagiaan dengan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekeliling kita, adik-adik. Coba nanti adik-adik pikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk berbagi kebahagiaan bagi sekeliling kita ya. Nah adik-adik, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita akan membaca ayat hafalan kita dari Lukas 1 ayat 45. Lukas 1 ayat 45, semua buka Alkitabnya dan kita akan membaca bersama-sama ya. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ini adalah perkataan Elizabeth kepada Maria yang sangat bagus. Nanti adik-adik akan hafalkan ayat hafalan ini ya. Nah adik-adik semuanya, kita akan menutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Semua lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tolong kami supaya kami terus senantiasa bisa taat dan setia kepadamu. Kami juga mau selalu percaya kepadamu karena Engkau adalah sumber kebahagiaan kami yang sejati. Tolong kami supaya kami bisa berbagi kebahagiaan dan membawa kebahagiaan bagi semua orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik ingat selalu bahwa sumber kebahagiaan sejati adalah Tuhan. Adik-adik semuanya tetap semangat ikuti ibadah online ini sampai selesai. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dah. Hai adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang Maria dan Elizabeth yang berbahagia. Mereka berbahagia karena mereka dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan rencana keselamatan, yaitu melalui kelahiran Tuhan Yesus. Maria berbahagia karena ia akan menjadi ibu dari Tuhan Yesus, dan Elizabeth berbahagia karena di masa tuanya ia akan menjadi ibu dari Yohanes Pembaptis yang akan mempersiapkan jalan bagi juru selamat. Kita juga berbahagia karena anugerah keselamatan itu sudah diberikan kepada kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Inilah kebahagiaan yang sejati kita adik-adik. Kebahagiaan sejati itu bersumber dari Tuhan. Karena itu, sama seperti Maria dan Elizabeth yang saling membagi kebahagiaan, kita juga harus membagi kebahagiaan kepada orang-orang lain. Contohnya seperti yang sudah disebutkan oleh Tante Ivi tadi dalam cerita yang adik-adik sudah dengarkan. Jadi, untuk aktivitas kita hari ini, kita akan membuat kartu sukacita. Nanti kartu tersebut adik-adik bisa berikan kepada keluarga atau kepada teman yang mungkin ada yang sakit, atau ada yang bersedih, atau ada yang kurang bersemangat. Nanti adik-adik bisa membagikan sukacita tersebut melalui kartu. Nah, untuk tahu bagaimana cara membuatnya, yuk kita lihat sama-sama caranya. Bahan-bahan yang perlu adik-adik siapkan: kertas karton warna-warni ukuran A4, gunting, pensil dan spidol, lem, dan penggaris. Kita mulai membuat kartunya. Adik-adik ambil 2 kertas berwarna, satu ukuran A4 dan satunya lagi digunting lebih kecil ukurannya seperti ini. Kita ambil kertas yang lebih kecil, kemudian kita lipat 2 seperti ini. Dan setelah itu kita gunting bagian tengahnya seperti ini. Adik-adik harus memastikan hasil guntingannya itu sama panjang. Bagian yang sudah kita gunting tadi kita lipat, kemudian kita tarik ke dalam dan jadinya seperti ini. Kemudian satu sisi dari kertas ini kita beri lem. Pastikan semuanya terlem ya adik-adik. Selanjutnya kita ambil kertas dengan ukuran A4, kemudian kertas yang sudah kita beri lem tadi kita tempelkan di kertas ini. Nah, yang belum diberi lem, kita berikan lem ya adik-adik, sama seperti tadi. Nah, setelah semuanya terlem, kita tempelkan di kertas tadi. Bagian yang digunting tadi kita tarik dan kemudian kita lipat.
Setelah jadi bentuk kartu ucapan, tiap sudutnya kita gunting seperti ini ya adik-adik. Jadi hasilnya seperti ini. Kita ambil kertas HVS warna putih dan kita mulai menggambar awan. Kita gambar awannya sebanyak 4. Setelah itu kita ambil satu kertas HVS warna kuning atau bisa putih, nanti adik-adik bisa warnai, dan kita gambar bentuk matahari. Hasilnya seperti ini adik-adik. Kemudian kertas matahari kita gambar wajah bahagia. Diberi mata, kemudian kita gambar senyum. Hasilnya seperti ini adik-adik. Setelah itu, ambil kartu yang sudah kita buat dan mulai menempel awan yang sudah kita gunting satu persatu. Setelah kita menempelkan semua gambar awan, nah selanjutnya kita akan menempelkan gambar matahari yang sudah kita gambarkan ekspresi wajah bahagia di satu sisi dari lipatan yang sudah kita gunting tadi. Pastikan gambar mataharinya tampak berdiri seperti ini ya adik-adik. Setelah itu adik-adik tuliskan ayat hafalan minggu ini di kartu di bagian bawah. Dan tulis kata-kata sukacita atau doa atau memberi semangat di bagian atas kartu seperti ini. Hasilnya seperti ini, karena pandemi mungkin susah memberikan kartu ke teman atau keluarga yang ingin adik-adik berikan kartu sukacita. Jadi adik-adik bisa memotret atau video kartu adik-adik dan dikirimkan ke teman atau keluarga. Nah, jika adik-adik sudah selesai membuat aktivitas, jangan lupa adik-adik foto bersama dengan hasil kreasi adik-adik. Dan nanti adik-adik mengirimkan hasil foto tersebut kepada guru sekolah minggu masing-masing. Selamat mengerjakan adik-adik. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Nah adik-adik, kita udah mendengarkan firman Tuhan, kita udah memuji Tuhan juga, kita udah belajar dari ceritanya Maria dan Elizabeth kalau bahagia itu berasalnya dari Tuhan dan bukan dari dunia. Untuk itu kita mau menutup ibadah ini di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena kami telah melaksanakan ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan, kiranya apa yang kami dengar dapat berguna untuk kehidupan kami. Kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan, tolong berkati kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa